Halo, selamat datang di Teguh Teknok dan kali ini kita akan belajar of Adobe Photoshop. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar cara melakukan cropping, ya, cropping untuk foto dan melakukan cropping dengan cara yang tepat sesuai dengan ukuran foto yang seharusnya. Oke, kita akan buka file kerja kita. Pertama kita di sini saya punya ada beberapa foto, kita lihat saja langsung. Saya akan masukkan ke project Photoshop kita. Saya akan pilih-pilih dulu. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan sekarang akan kita lakukan cropping. Cara paling sederhana adalah dengan melakukan cropping yang ada di sini. Ini crop tool, ya. Kita tekan cek. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan cropping, ya. Pertama, kita harus tahu kita akan melakukan crop sebanyak atau memotong. Crop itu kan memotong foto, ya, memotong dan membuang beberapa bagian, dan tujuan kita untuk dicetak, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita perhatikan foto. Misalkan foto ini tampaknya sudah cukup sempurna untuk foto portrait, tidak ada bagian yang harus dibuang. Namun misalkan kita ingin mengcrop atau melakukan seperti zoom, jadi kita hanya ingin mengambil sebagian seperti ini, atasnya kita tidak ingin gunakan. Kalau kita gunakan seperti ini, ya, ini melakukan cropping juga, namun dengan cara yang kurang baik. Karena bila kita melakukan seperti ini, kita tidak tahu rasio yang tepat, ya. Kita melakukan seperti ini hanya mengira-ngira, ya. Misalkan kita potong seperti ini, kemudian kita double klik, dan kita tidak tahu ukuran yang tepat apakah ini sesuai dengan ukuran foto yang ada. Dan terlebih dahulu kita harus perhatikan dulu ukurannya seperti apa. Saya sudah browsing dan di sini ada contohnya, ya. Mulai dari 8 RP 8x12, 12x16, ini inch, ya, dan untuk ukuran sentimeternya seperti ini. Kita ambil contoh project kita 40x60 cm. Ya, ininya tidak usah kalau misalkan ininya terlalu mengganggu, kita bisa bulatkan saja 40 cm sampai 6x60 cm. Ya, ini ukuran defaultnya. Jadi ukuran foto kita yang ada di sini, saya Ctrl Z, ini rasionya sudah tepat, 40x60 cm. Ini sudah bisa dicetak dengan tanpa kehilangan satu apapun, ya. Namun masalahnya yang terjadi kalau misalkan kita melakukan cropping, kita ingin membuat projectnya 40x50 cm. Jadi ada bagian yang ini lebar, ini panjang, ya. Jadi ada bagian dari panjang kita yang akan dibuang, ya. Kita balik lagi ke sini, ini lebar, ini panjang. Jadi dengan kata lain kita akan membuang seperti ini. Nah, ukuran yang tepat, bagaimana kita membuat ukuran yang tepat? Untuk memastikan hal ini kita tidak boleh mengira-ngira. Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah membuat satu project baru, kemudian kita atur untuk lebarnya 40 seperti tadi, kemudian untuk tingginya 50, ya, 40 dan 50 untuk hasil 16R. Untuk 16RP ini sudah tepat, tidak usah dirubah.
Jadi kita akan coba buat dua project dengan resolusi 300 ya. Karena 300 itu adalah standar untuk cetak untuk resolusi. Pertama saya akan buat project 40 kali 50 ya. Kemudian kita bisa pindahkan foto yang barusan. Nah ini project kita bisa duplicate layer, Ctrl J, jadi ada dua layer. Bisa gerakan, kita bisa pindahkan drag drop ke sini, dan kita bisa sesuaikan dengan yang akan dicetak. Kita bisa perbesar, Ctrl T, kita atur. Dan cara mengaturnya, pastikan kita menekan tombol Shift, kemudian klik ujung kanan atau kiri bawah. Kemudian hasilnya kalau misalkan kita cetak, untuk dipaskan atas dan bawah akan seperti ini, maka ini akan putih ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan coba buat misalkan yang tadi 40 kali 60 cm dengan tulisan 40 kali 60 cm. Oke ya, jadi ada 16R, ada 16RP ya. Ini 40 kali 50, ini 40 kali 60. Sekarang akan kita coba 40, masukkan ke 40 60. Kita paskan di kiri atas, Ctrl T, kita buat. Nah, ukurannya pas ya. Jadi default rasio di dalam kamera itu sesuai dengan 40 kali 60 ya, 4:6 atau 2:3, itu sama. Namun ada beberapa foto juga, beberapa kamera yang memiliki rasio seperti 4:3 ya. Untuk kamera pocket beberapa ada yang masih rasionya seperti ini, 4:3 ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang tadi ini, jadi kita ambil foto kita, klik kanan layer, atau bisa klik juga layer 1, Ctrl T, kemudian kita perbesar sampai menutupi area putih ini, seperti ini. Kemudian diatur, dan jangan lupa untuk melakukan positioning foto, biasakan untuk menekan tombol Shift. Shift itu seakan-akan ada paku yang tertancap, jadi kita nggak naruh fotonya nggak asal. Jadi saat ke atas dan ke bawah seakan-akan ada garis yang menutupi di sini, menjaga agar tidak menyamping ke kanan atau ke kiri. Begitu juga atau kita menempatkan fotonya menggeser ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Dan inilah salah satu cara melakukan cropping yang tepat sesuai dengan ukuran foto ya. Oke, untuk latihan yang ini. Kemudian sekarang ini proyek pertama kita, foto ini sudah sempurna. Jadi perbandingannya 40 kali 60 sudah oke, dan bisa langsung dicetak dengan ukuran 16 rp ataupun 20 rp, 50 kali 71 itu nggak bisa, langsung ke 24 ya. 24 rp, 60 kali 90. Jadi kalau kasus 20 rp harus dipotong seperti ini, 40 kali 50. Oke ya, itu adalah salah satu contoh pertama kita. Kemudian di foto berikutnya, nah di foto berikutnya ini kita akan melakukan cropping dengan rasio yang tepat. Kita ambil contoh 12 30 kali 45 ya. Jadi rasio ini sudah tepat, namun misalkan kita ingin membuang beberapa bagian seperti ada di sini kurang baik, kita bisa lakukan cropping seperti ini, klik crop. Kemudian saat melakukan cropping kita bisa menekan tombol Shift,
untuk memastikan rasionya tetap sama, ya. Nah, sekarang untuk kalau kita melakukan seperti ini, kita seakan-akan ada paku yang tertancap di sini, ya, dengan menekan tombol shift. Nah, untuk supaya pakunya ada di tengah, jadi kita bisa saat kita mengecilkan, yang kiri pun mengecilkan juga, yang kiri atas mengecilkan ikut ke bawah, kiri bawah ikut ke atas, kanan bawah ikut ke atas ke sini. Kita bisa menambahkan satu lagi tombol yaitu Alt, jadi Shift dan Alt. Seperti ini hasilnya. Ups, kita ulang dari awal. Tekan Shift dan Alt. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi rasio tetap terjaga dan kita bisa menghilangkan tepat simetris kiri kanannya sesuai. Ya. Seperti ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa ambil jarak dari orang paling kiri dan orang paling kanan. Kira-kira seperti ini, kemudian oke. Sorry. Lakukan croppingnya seperti ini, terus tekan Shift dan Alt bersama-sama. Kemudian setelah itu disesuaikan. Kemudian kita bisa simpan posisi orangnya di tempat yang paling kita mau, ya, seperti ini. Kemudian bisa disesuaikan lagi, Alt, jangan lupa pakai Alt. Kemudian kita taruh seperti ini. Oke, kita bisa klik lagi orangnya, ya. Dan oke, dan jadilah foto kita sesuai dengan rasio yang kita inginkan, ya. Ini adalah cropping cara kedua dengan metode yang tepat, dengan tetap menjaga rasio perbandingan 4:6, ya. Ini bisa dicetak untuk 16 Rp, 12 Rp, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya di foto ini. Nah, untuk foto ini sekali lagi saya mengingatkan tujuan cropping yang sesungguhnya. Tujuan cropping yang sesungguhnya adalah menghilangkan bagian yang kita tidak inginkan. Salah satu contohnya foto ini seperti bagian atas ini, ya, bagian atas ini. Kita bisa gunakan cara yang barusan, tekan C, kemudian crop, tekan Shift dan A. C, Shift dan A, ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa tempatkan ulang fotonya sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Dan oke, ya. Kemudian kita coba perhatikan foto berikutnya. Ini pun sama. Kita bisa hilangkan bagian atas ini, Shift dan Alt, sesuai yang kita inginkan. Fotonya diposisikan dengan tepat. Oke, kemudian satu lagi. Ini pun sama. Kita bisa gunakan cara yang sama. Dan misalkan kita ingin membuat foto ini portrait, ya. Jadi portrait yang ukuran berapa yang ingin kita buat? Kita bisa buat file new. Kita ambil contoh portrait, 40 kali 60 ataupun 12
30 kali 45, kita coba buat 30 kali 45 dengan portrait ya. Jadi 30 45 portrait ya. Oke. Nah, project kerja kita akan seperti ini. Yang akan kita cetak seluas ini. Kita ke foto yang barusan, Ctrl J untuk menduplikasi layer, jadi ada layer yang akan kita simpan di project portrait kita. Simpan, taruh di sini, dan kita bisa Ctrl T untuk sesuaikan orang yang akan kita cetak seperti ini. Oke. Yang bisa kita putar. Yang penting tidak ada bagian yang kosong. Jangan sampai seperti ini ada bagian yang kosong. Ya. Dan inilah salah satu cara melakukan cropping yang tepat. Oke, jadi kita tahu sekarang cara melakukan cropping yang tepat dengan cara melakukannya dengan icon crop, kemudian tahan shift dan alt untuk menjaga rasio. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan ikuti terus perkembangan selanjutnya belajar Adobe Photoshop bersama saya Teguh di channel YouTube Teguh Tekno. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Sampai jumpa.